Oke teman-teman, jadi kita akan bahas soal tugas modul fungsi 2 ya. Oke, di case-nya tentang roti Q. Kita langsung aja masuk ke menu login. Nah, menu login ini sama ya dengan modul-modul sebelumnya. Jadi langsung saja kita ke menu login. Nah, pertama aku buat dulu nih untuk menunya. Ini menu untuk ngambil inputan menu ini nanti, terus jumlah 1 ini untuk roti 1, jumlah 2 untuk roti 2, jumlah 3 untuk roti 3, dan status sama dengan 0 ini untuk status menu kita lagi di mana nih. Nah, dan seperti yang kemarin kita buat variable isLogin dengan initialnya false, tipe datanya boolean. Oke, jadi ini seperti biasa ada do, terus bungkusin menu-menunya sama minta inputan menu. Nah, masuk ke case, di case 1 jadi ini seperti yang kemarin. Nah, if is not login, berarti kalau belum login itu kita panggil menu login dan kita passing si parameter ini ke voidnya menu login, terus statusnya kita ubah ke 1. Artinya status 1 ini dia itu udah login. Oke, terus kalau di else berarti is login ya, berarti udah login, berarti kita akan rutin Anda sudah login. Oke, kita lihat nih di menu login. Nah, seperti tadi kan kita nerima satu parameter yaitu is login. Nah, ini is login ini karena dia variabelnya di main itu, jadi dia itu global scope ya, atau main scope. Jadi kita kalau mau ngupdate ya kita harus pakai parameter output. Jadi ini aku pakai bintang is login. Oke, ini username password karena username password cuman butuh di login aja, jadi gak usah dibuat ke main ya, gak usah buat di global. Lanjut nih, seperti biasa ada do while, akan ngulang selama dia loginnya salah. Ini username password, terus kita update nih si variable login. Berarti nanti kita update ini yang di main karena kita pakainya parameter output. Dan ini cek login sama seperti yang modul sebelumnya, jadi udah tau lah ya. Terus di sini ngecek kayak biasa, kalau udah login berarti berhasil login, kalau loginnya salah berarti username atau passwordnya salah. Oke, untuk login segitu lah ya. Kita lanjut berarti ke menu 2 ya, input pesanan. Oke. Nah, input pesanan ini ada ketentuannya, harus login dulu. Oke, itu nanti aja di belakangan kita settingnya. Nah, di sini ada menampilkan list roti dan meminta inputan jumlah masing-masing roti. Jadi di ini dia nampilin list dulu, terus baru kita input masing-masing roti. Ada 3 di sini. Makanya tadi aku buat ini variabelnya ada 3 untuk nampung masing-masing roti tersebut. Oke, kita lanjut ke menu 2. Tadi kan ini ya akan nampilin list pesanan, list menunya daftar roti, sama akan minta inputan kita per masing-masing roti. Oke, di sini aku pakai void lagi biar beda dari yang pembahasan sebelumnya ya. Nah, kita lihat dulu aja deh si prosedurnya. Nah, ini menu input pesanan. Jadi kita ada 3 parameter, jumlah 1, jumlah 2, dan jumlah 3 untuk update dari jumlah masing-masing roti. Nah, ini tadi kan nampilin daftar rotinya, kemudian sini kita diminta inputannya. Jadi roti keju kita simpan ke variabel jumlah 1, coklat ke 2, dan yang mocha ke 3.
Nah ini sama seperti yang tadi ya, pakai parameter output. Kenapa? Karena jumlah ini nanti itu bisa dipakai ke menu-menu lain, di menu edit, nanti di menu pembayaran, dan mungkin di menu lain ya. Jadi kita buatnya di main, di scope main. Jadi dia secara global bisa dipakai dimanapun yang di main, termasuk di menu input pesanan ini. Makanya kita pakai variable output. Oke, seperti biasa pakai tanda bintang untuk yang output. Terus untuk nyimpan datanya kita pakai tanda dan, terus tanda bintang gitu. Ini juga jangan lupa dipanggil di atas. Oke, coba kita run ya. Langsung ke menu 2. Bisa 1. Nah, oke, gak ada masalah ya. Untuk menu 2 cuman input aja. Untuk ini yang nggak bisa diakses itu belakangan aja, di terakhir nanti, soalnya ribet, harus login dulu baru bisa kesini. Jadi kalau kita gini kan bisa langsung tes ke menu 2, gak usah login dulu, biar lebih cepat untuk moddingnya. Nah ini menu ketiga, edit, yang paling ribet. Di menu edit ini harus ngakses menu login sama menu input dulu. Nah ini nanti untuk ngecek ini kita pakai status. Makanya ini kita set dulu statusnya 2. Artinya 2 ini sudah input pesanan. Nah setelah itu di fungsi edit ada 4 menu, 4 function. Jadi nah di sini ada contohnya ya. Jadi ngapain aja sih di sini? Nah dia akan nampilin pesanan tadi yang udah kita pesan. Terus ada tombol battle edit. Jadi kita pilih nih yang mau diedit itu apa. Kalau 2 maka roti coklat yang jumlahnya kita edit. Kalau kita pilih 4 maka akan batal. Nanti akan muncul aksinya. Terus pilih menu yang mau diedit, apakah itu tambah, kurang, ataupun hapus. Nah terus kalau itu maka sesuai dari yang kita pilih ini akan muncul function yang berbeda juga. Oke, kita langsung cek aja deh ke menu kurang dulu yang pertama. Nah ini kayak tadi ya, pesanannya, terus pilih menu yang mau diedit yang mana. Terus kita pilih, misalkan ini kurang itu yang B, berarti kita pilih menu yang B. Nah terus dia akan nampilin inputan jumlah yang ingin dikurangi dari menu yang kita input, yaitu menu 1. Nah kita lihat nih, si roti keju itu jumlahnya 4, tapi kita ngisinya itu kita pengen ngurangnya itu 5. Jadi kan nggak bisa kan, kita itemnya 4 tapi kita kurangin 5. Maka akan muncul pesan peringatan gitu. Nah itu untuk menu yang kurang, kita kerjain yang kurang dulu deh. Oke. Nah oke, di menu 3 kita akan manggil pakai void ini aja, menu edit. Jadi seperti yang aku bilang tadi kan, jumlah ini dipakai di mana aja, karena makanya kita buatnya di main, dan ini tetap ke parameter output karena kita pengen selalu untuk update si jumlahnya. Kan di menu edit ini kita pasti akan manipulasi si jumlah ini. Jadi kita pakainya parameter output biar yang di main juga akan berubah. Oke, kita lihat nih di menu edit ada apa. Oke, kita ke voidnya, ke prosedur. Nah menu edit tadi seperti yang tadi ya, ada tanda terima 3 parameter, yaitu jumlah. Kemudian ada integer edit untuk ini nampung menu yang mau diedit. Terus ada aksi, ini aksinya yang huruf tadi ya, A, B, C, itu mau nambah, kurang maupun hapus. Dan ada daftar pesanan.
daftar pesanan, oh belum aku buat, nanti dulu. Terus ada ini menu 4 untuk batal edit. Nanti yang 1, 2, 3 itu masuk ke daftar pesanan. Kemudian ini pilih menu, jadi integer. Nah, jadi kita cek dulu nih. Kalau edit bukan 4, maka itu 1, 2, 3, maka kita akan nampilin ini. Karena yang keempat itu batal kan, berarti dia ngorbatin aja. Edit dibatalkan. Oke, kita lihat ya di soal juga ada tuh menu batal, mana ya? Nah, ini betul batal edit, jadi kita input 4 langsung edit dibatalkan. Udah, itu gitu doang untuk yang batal edit. Oke, ini yang ini ya tadi daftar pesanan. Itu dia akan nampilin daftar pesanan aja. Nah, kenapa ini nggak pakai parameter output? Karena kita cuman nampilin aja, kita nggak ada mau manipulasi si nilai jumlah. Oke, jadi ini kan bagian yang ini. Nah, kita nampilin daftar pesanannya, jumlah roti yang udah kita input di menu input pesanan. Oke, ini jangan lupa dipanggil di atas. Oke, terus ada yang 2 lagi ya. Yang ini menu edit. Dan ada menu aksi. Nah, oke, kita tadi udah sampai di menu edit ya, menu edit. Terus ini udah. Nah, di sini kita panggil prosedur menu aksi. Menu aksi itu ngapain? Nah, menu aksi itu akan melakukan operasi atau fungsi sesuai dengan yang kita pilih ini. Nah, makanya kita perlu jumlah, karena di aksi tadi kan nanti ada nambah, kurang maupun ngapus, berarti itu ada koneksi dengan si jumlah. Nah, karena itu akan melakukan perubahan, tentunya kita akan pakai si parameter output. Nah, makanya kita tambah ini tanda dan. Terus si edit ini dari menu yang mau diedit, itu menu keberapa. Terus dan aksinya kita pilih yang mana, apakah itu A, B, C. Nah, ini parameter input aja, karena ini kan nanti gak akan kita ubah ya nilainya. Oke, masuk ke menu aksi. Kita lihat ke yang kurang dulu tadi ya. Kurang itu berarti yang bagian B. Nah, oke, jadi kita lihat dulu. Ini ada edit sama aksi tadi ya. Nah, edit itu kan menu yang mau diedit. Nah, kita lihat nih, berarti nanti kita ngeceknya pakai if. Jadi ada 3 if karena menu kita ada 3 kan, pilihan rotinya ada 3. Jadi nanti kita cek nih, kalau editnya 1, terus kalau editnya ini 2, dan kalau editnya 3. Oke. Terus di masing-masing edit, misalkan editnya sama dengan 1 nih, kita cek si aksinya. Aksi, kalau aksinya tadi kurang dulu ya, kurang itu B. Nah, kalau aksinya B, berarti itu yang kurang. Maka kita akan nampilin pesan ini. Sama kita minta inputan jumlah yang mau dikurangi itu berapa. Makanya kita buat sini variabel lokal aja, karena dipakainya di sini doang. Jadi ada tambah sama kurang. Oke. Kemudian kita cek nih, apakah jumlah, kan karena ini edit yang 1 berarti yang roti roti 1 itu jumlahnya tuh jumlah 1 ya. Nah, jadi kita cek nih, apakah jumlah roti 1 itu kurang dari kurang. Misalkan kalau rotinya tadi 4, terus ininya 5, maka kan gak bisa kan dikurangi. Nah, kita munculin pesan kayak gini, pengurangan itu tidak boleh dari lebih dari jumlah menu. Tapi kalau udah sesuai, misalkan ini
jumlahnya ada 4 nih, terus kita kurangin 3, berarti kan terpenuhi ya. Berarti kita masuk ke blok else, dan jumlah ini parameter output nanti kita update-nya di main juga. Kita kurangin sebanyak jumlah kurang. Jadi misalkan ini 4, ini 3, maka 4 kurang 3, jadi hasilnya 1. Oke, nanti sisanya untuk itu 1 roti aja nanti sisanya. Nah, oke. Sekalian kita ke menu nambah ya. Menu nambah itu lebih mudah ya daripada si kurang. Jadi masukin ini tinggal ditambahin, jadi gak usah ada kayak gini ngeceknya apakah kurang dari ini. Nah, untuk menu nambah itu, jadi kita tampilin aja nih jumlah yang ingin ditambah, kita pakai inputan dan simpan ke variabel tambah. Terus seperti yang tadi ini kan karena editnya sebenarnya 1, kita pakainya jumlah 1. Kita tambahin sebanyak yang di jumlah ini. Misalkan jumlahnya sekarang 4, kita tambahin 3, maka nanti kan hasilnya 7. Nah, ini kan parameter output. Terus di ini juga kan parameter output, maka nanti keluarnya di main. Oke. Lanjut ke menu hapus menu. Nah, ini jadi kita pilih misalkan C, terus langsung menu berhasil dihapus. Dihapus itu berarti kan kuantitinya 0, jumlahnya 0. Berarti kita harus ngeset si jumlahnya jadi 0. Jadi kan gini kan, kalau kita pilih C, maka kita set nih jumlah rotinya itu jadi 0. Oke, untuk itu gak terlalu susah ya. Nah, ini makanya kita buat 3 tadi ya, karena kita ada 3 roti, jadi kita buat 3 pengecekan. Kalau editnya 2, maka yang ngebedain itu cuma ini aja. Jadi jumlah 2-nya yang ditambah, jumlah 2 yang dikurang, jumlah 2 yang dihapus dijadiin 0. Sama juga dengan editnya 3, berarti roti yang ketiga, maka jumlah 3 kita tambah, dan seterusnya. Oke. Coba kita cek dulu di main. Udah ya, udah kita panggil, coba kita jalanin. Nah, kita input dulu deh biar kelihatan nanti rotinya berapa. Misalkan 4, 3, 1. Oke, kita ke menu edit, itu menu 3. Nah, udah kan tadi kita input 4, 3, 1. Itu kita dapatnya dari si menu ini, daftar pesanan ya kan. Kita masukin jumlahnya. Oke, terus kita pilih menu edit. Misalkan kita mau ngurangi dulu deh. Kurang berarti kita pilih yang satu dulu. Kita mau ngedit si roti keju. Terus kita kurangin. Kita kurangin 5 ya. Oh, berarti itu kan nggak bisa kan, karena itu pesannya nggak kelihatan. Berarti kita coba tahan dulu ya pakai get. Itu kita tahannya di ini aja deh, di sini tahan get. Oke, kita coba lagi. Oh ya, ini belum di close, taruh lagi. Input 4, 3, 1. Kita edit. Nah, kita pilih yang keju, terus kita kurangin, coba 5. Nah, kurangan tidak boleh lebih dari jumlah menu. Oke, coba kita lagi ya, kita edit lagi. Kita edit menu 1, terus kita kurangin 2, maka harusnya hasilnya nanti si roti keju ini 2. Oke, kita cek lagi ini, kita masuk ke menu edit lagi. Nah, roti kejunya udah berkurang jadi 2, berarti fungsi kita udah berjalan. Coba kita tambahin deh si menu mocha ya, kita yang pilih menu edit yang 3, kita tambah. Oke, misalkan kita tambah berapa nih, kita tambah 6. Jadi harusnya roti mocha nanti kita lihat lagi tuh hasilnya 7. Oke, kita masuk ke menu edit lagi. Nah, roti mochanya udah jadi 7, jadi udah bener ya. Tambah udah bisa, kurang juga udah bisa.
kita cek yang batal edit dulu. Batal berarti kita pilih 4 aja. Oke, maka akan dibatalin editnya. Oke, itu pesannya nggak kelihatan, berarti kita harus kasih gauge dulu di ini. Oh ya, harusnya di bawah aja biar semuanya kena. Nah, oke. Kita input dulu 431. Kita pilih 3, terus kita batal ya. Nah, itu dibatalkan. Kita cek nih, gak diapa-apain karena cuman batal aja. Berarti 431 ini tetap jumlahnya sama. Dan terakhir kita pilih hapus. Misalkan kita mau ngapus yang roti coklat, berarti menunya 2, terus kita pilih yang C. Oke, menu berhasil dihapus. Kita cek nih, harusnya menu roti coklat jadi jumlahnya 0. Oke, nah ternyata udah berubah. Berarti kita di sini semua fungsionalitas untuk editnya udah bener ya, dari nambah, kurang, batal, sama maupun hapus menu udah bisa. Oke, berarti untuk yang edit aman. Oke, untuk edit aman, berarti kita lanjut ke menu pembayaran. Pembayaran ini nanti dulu kita ceknya status sama loginnya di belakangan aja. Ini seperti yang kemarin ya, nampilin detailnya aja, daftar pesanan, total diskon, total bayar, terus minta input nama dan jumlah bayar. Ada ketentuan diskon ini, terus saat bayar kalau uangnya kurang maka ulang lagi, ini udah biasa. Terus nah, setelah pembayaran berhasil maka kita reset ke 0 sehingga user dapat memesan ulang. Nah, ini berarti kita reset ke 0. Apa aja nih yang direset nanti? Berarti kita reset semua ya, yang ada angka-angkanya. Berarti kita reset jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3 kita reset ke 0. Terus total harga kita reset ke 0. Dan nanti kita lihat yang dibutuhin apa aja yang untuk direset. Terus, user dapat memesan ulang. Nah, ini nanti kita ada main dengan si statusnya. Karena kan ini menu 1 ke menu 2 dulu, baru bisa bayar. Jadi kita statusnya juga kita reset dulu nanti. Oke. Nah, untuk bayar itu kayak biasanya nampilin daftar pesanan, nampilin total pesanan, diskon, total yang harus dibayar, masukkan nama, bayar, kalau kurang dia akan minta inputan lagi. Dan kalau bayaran udah benar berarti pembayaran berhasil, dapat kembalian. Oke. Nah, ini ada pakai fungsi hitung total bayar ya. Nah, kita akan lanjut ke menu pembayaran. Oke, jadi kita panggil prosedur menu pembayaran. Terus kita masukin jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3. Kenapa nih kita masukinnya pakai parameter input kan? Karena gak ada tanda dan ini ya. Nah, kenapa? Karena di sini aku buatnya itu karena di pembayaran itu kan kita gak perlu ngotak-atik si variabel jumlah. Nah, karena untuk nge-reset itu aku pakai prosedur baru. Jadi di sini gak usah pakai parameter output. Tetapi jika reset ini aku masukin ke menu pembayaran, maka nanti ini pakai parameter output biar yang di main juga diupdate. Tapi ini aku pisah aja ya, biar nggak terlalu panjang nanti di prosedur menu pembayarannya. Oke, kita cek dulu menu pembayaran itu ngapain aja. Nah, tadi ya parameternya 3 udah. Kemudian kita buat roti 1, roti 2, roti 3. Nah, ini fungsinya apa? Oke, di main tadi kita itu kan cuman butuh jumlah aja ya, karena kayak harga roti itu kan kita gak butuh di menu 2, menu 3 tuh kita gak butuhin. Dan kita butuhnya cuman di menu pembayaran untuk ngitung harga rotinya. Kemudian kita buat ini variable float, ada total, bayar, biaya, terus total akhir, diskon dan bayar. Kemudian ada string nama untuk nampung nama.
Ini lokal ya, karena nggak perlu di menu lain. Oke, kita panggil lagi nih daftar pesanannya biar kita dapat pesanan kita apa aja tuh. Nah ini tadi kita nampilin jumlah roti kita tuh masing-masing ada berapa. Oh, yang ini ya. Nah, oke. Ini berarti udah nampilin daftar pesanan kita berapa aja. Terus nah di sini kita hitung nih harga roti. Roti 1, roti 2, roti 3. Kita akan hitung totalnya berapa. Roti 1 berarti kita buat fungsi harga roti. Terus sini ada dua parameter. Kita lihat nih harga roti itu ngapain aja di fungsinya. Nah, jadi dia ada dua inputan, yaitu menu sama jumlah. Ini mirip-mirip yang modul sebelumnya ya. Jadi ada harga, kita buat di lokal aja. Kemudian ini sweet case, biasa ya kalau harganya kalau case 1 itu berarti roti coklat ya, roti keju, berarti kan udah ada harganya di sini. Harganya itu di awal ya, mana ya? Nah ini 20.000, 18.000 dan 23.000. Jadi kita kaliin aja sesuai yang itu 20, 18, 23. Default kita setting ke 0. Nah tinggal harga dikali jumlah, ini mirip ya sama yang kemarin. Jadi kita lihat nih di menu pembayaran. Oke, harga roti ini yang satu tadi berarti 20.000 ya harga rotinya, dikali jumlah, maka itu kita tampung ke roti 1. Roti 2 juga sama, bedanya di parameternya aja. Roti 3 juga sama. Nah kita ngitung harga masing-masing dari roti. Terus kita tambahin nih masing-masing roti harganya. Kita pakai float karena roti ini integer kan, ini integer. Terus total ini float, maka kita harus parsing ini. Kita typecasting jadi si float. Terus total pesanannya dari total ini udah bener ya. Nah kemudian ada hitung diskon, ini mirip yang kemarin, jadi total dikali pesanan diskon. Di sini aku pakainya yang koma-koma aja, 0, berapa gitu. Nah kita lihat hitung diskonnya. Hitung diskon. Nah ini jangan lupa nih dikasih ini operator biar yang bawahnya itu enggak ikut yang ini. Ini udah dijelasin ya di video yang sebelumnya. Oke, ini udah ya. Kalau range-nya segini maka diskonnya 10%, jadi aku tulisnya 0,1. Kalau range segini 0,15, ini 2. Nah dan ini return 0 jika ini semuanya itu nggak masuk. Misalkan kalau 50.000 nih, 50.000 kan nggak masukkan di 3 if ini, maka dia akan langsung return 0. Berarti itu nggak ada diskon, diskonnya 0. Oke, kita balik ke tadi menu pembayaran di diskon. Nah ini udah ya. Misalkan total tadi dikali 0,1 itu diskon 10%. Misalkan 100.000, 10%-nya berarti 10.000 gitu. Kita tampilin diskonnya. Terus total akhir, kita pakai fungsi hitung total bayar. Ada total dan diskon, jadi di fungsi ini cuman ngurangin aja. Nah, jadi kita return aja dari ini total dikurangin diskon. Oke, gak terlalu susah ya. Jadi total akhirnya didapat dari total kurang diskon. Oke, dapat. Terus kita tampilin si total akhirnya, total yang harus dibayar, ngambil dari variabel yang udah kita hitung tadi ini. Terus lanjut, dia minta inputan nama. Di sini aku pakai gets nama biar beda dari yang kemarin. Jadi ini bisa lebih dari satu kata ya. Terus, nah ini mirip-mirip sama yang kemarin ya, persis.
Kalau ya dia minta bayarnya aku pakai float di sini. Terus kalau bayar lebih dari total akhir, maka berhasil ya. Jadi kalau uangnya cukup, maka pembayaran berhasil. Nah, kalau terus ini gak usah nih if ini. Langsung aja kita print kembaliannya. Nah, terus print pesan terima kasih dan kita masukin nama. Nah, di else ini kalau uangnya kurang berarti kan uangnya tidak cukup ya, kita kasih pesan juga. Kemudian di while ini akan ngulang ketika uangnya itu kurang. Jadi kalau uangnya kurang akan ngurang terus sampai uangnya udah pas atau lebih. Oke. Itu untuk menu pembayaran. Kita coba run ya. Input dulu. Misalkan roti kejunya 431. Kita ke menu pembayaran. Oke ya, benar ya, 431. Nampilin total pesanan, diskon, total bayar. Ini dikurangin ya, total pesanan dikurang diskon. Oke. Masukkan nama. Masukkan jumlah bayar. Misalkan kalau kurang dulu deh. Ini kurang, berarti nanti akan nampil pesan dan ngulang lagi. Coba itu masukin 200.000. Oke, itu langsung dilewat aja ya. Berarti kita harus tahan dulu di sini, atau bisa kita tahan di suitcase-nya di sini. Nah, oke. Input 431. Menu edit gak usah dulu, langsung ke bayar aja. Nah, masukin nama, terus masukin uang yang cukup. Nah, ini langsung ya kembalian. Terus tampilin terima kasih dan ini sesuai dengan soal, atau kalau mau beda juga gak masalah sih. Oke, jadi udah bener ya untuk pembayarannya. Oke, coba kita input lagi ya. Apakah tadi kan kita udah reset nih, harusnya jumlah itu kita reset ke 0. Berarti kalau kita input, maka jumlah harga yang tadi itu gak akan ketimpa. Jadi bisa kita input pilih roti keju 1, yang lain 0 aja. Nah, ini harusnya harganya 20.000 karena kita udah reset ya, jadi kita gak tambahin dari harga yang sebelumnya. Nah, kita bayar. Nah, benar kan 20.000. Diskonnya 0 karena gak masuk range diskon ya. Oke. Oke, udah benar. Oke, semuanya udah lancar ya. Tinggal kita mainin status login sama status menunya. Oke, ini login udah. Statusnya kita tes ke 1. Kita set ke 1, berarti ini sudah login. Nah, berarti di menu 2 kita kasih if is login biar aman. Terus kita tambahin dan status sama dengan 1. Jadi kalau udah login baru bisa jalanin ini. Nah, setelah itu kita bisa kita set statusnya 2, baru kita bisa nanti ke menu edit sama menu pembayaran. Ini aku kasih else dulu. Else berarti di sini misalkan puts belum bisa diakses. Nah, oke, yang menu 3 berarti kita cek nih if is login kalau udah login, dan status sama dengan 2. Jadi kan harus input dulu ya baru bisa ngedit. Jadi nah, sesudah pesanan kan statusnya 2. Nah, baru di sini kita harus 2. Jadi kalau 2 baru bisa kita edit. Kalau gak ada input kan gimana mau ngeditnya. Nah, oke. Terus kasih else. Kita ambil aja yang ini.
Nah, oke, udah. Lanjut ke menu 4. Menu 4 nih statusnya apa? Is login. Dan status sama dengan 2. Kenapa 2? Karena tanpa ngedit pun kita bisa langsung bayar. Jadi misalkan kita input pesanan nih, statusnya kita set kedua. Nah, ini kan langsung bisa nih kita bayar tanpa ngedit. Ngedit kan opsional ya, nggak wajib. Nah, maka ini statusnya juga 2. Oke. Ini kita masukin ke dalamnya. Jadi kita ambil aja nih sama. Oke. Rasanya udah cukup ini ya. Kita tes aja. Misalkan menu 2 dulu. Oh, belum bisa kan karena belum login. Menu 3. Menu 3. Oh, ini berarti kita kurang break. Karena kita pilih case 3, dia akan lanjut case 4 karena nggak ada break. Berarti ini harus kasih break. Nah, kita jalani lagi. Tadi menu 2, menu 3, menu 4. Nah, udah benar. Lanjut kita login dulu. Passwordnya itu tugas 2. Salah ya. Passwordnya itu mana, cek login. Passwordnya itu fungsi 2. Oke. Fungsi 2. Oke, benar. Oke, ini kan harusnya input dulu ya. Coba kita edit nih, bisa nggak? Oh, nggak bisa. 4 juga nggak bisa. Jadi wajib harus input setelah login. Coba kita login lagi, nggak bisa. Anda udah login. Nah, jadi satu-satunya yang bisa diakses tuh cuman input sama logout. Nah, kita input pesanan 4. Tadi 3, 1. Nah, ini kalau kita bayar itu langsung bisa. Kita coba ya. Nah, ini kan langsung bisa kan karena edit itu optional. Oke, kita masukin aja jumlahnya. Oke, berhasil. Nah, tadi di reset itu kita set statusnya 1 itu berarti artinya sudah login tapi belum input. Maka di saat status 1 kita itu cuman bisa input lagi. Coba kita tes, kalau edit gak bisa kan, bayar juga gak bisa. Karena kita udah bayar, berarti kita transaksi sebelumnya itu kita clear dulu, kita reset, baru kita bisa input pesanan lagi. Nah, kita input. Oke. 4, 3, 1. Coba kita edit. Kita edit yang 1, terus kita tambahin 3. Oke, kita bayar. Nah, oke, nambahkan tadi 4, kita tambah 3 jadi 7. Masukin nama, bayar. Oke, udah berhasil. Tinggal kita logout. Oke, programnya selesai. Jadi untuk tugas fungsi 2 gini ya, lumayan panjang. Dan yang sulit itu mungkin di menu aksi ya, sama di pembayaran ya. Jadi teman-teman bisa ditonton video yang ini, dipahamin, diulang kalau masih gak paham, terus bisa nanya kalau masih gak paham lagi. Oke teman-teman, terima kasih, tetap semangat ya.